Cek, cek, satu dua. Menanggapi yang tadi itu, yang apa namanya, yang perempuan hanya jadi rumah tangga saja kan, mengurus anak intinya. Itu biasanya berlaku di daerah Arab Saudi dulu. Kalau dulu di daerah Arab Saudi itu memang perempuan pekerjaannya hanya apa namanya, hanya rumah tangga. Tapi untuk zaman sekarang sudah ada sedikit perubahan, perempuan sudah bisa. Kalau dulu tidak bisa apa mengendarai mobil sendiri, sekarang sudah bebas untuk mengendarai mobil sendiri, perempuan juga boleh. Pekerjaan juga dibuka untuk perempuan di Arab Saudi, ini baru bicara di Arab. Mungkin ini pemikiran saya terlalu husnudon mungkin. Jadi kenapa perempuan itu apa namanya hanya dijadikan ibu rumah tangga? Menurut saya pribadi nih, menurut saya pribadi itu mungkin ingin memuliakan perempuan itu. Ya sudah, perempuan jangan kerja, pokoknya fokus di rumah, saya yang banting tulang gitu. Kalau menurut pemikiran saya itu kan untuk memuliakan perempuan, ya sudah perempuan ya di rumah, pokoknya cuman tidur, makan, pokoknya yang laki-laki yang kerjakan kayak gitu kalau di Arab Saudi dahulu. Sekarang sudah beda dan sudah banyak pengkritiknya juga yang tidak menerima perempuan bisa mengendarai mobil, perempuan dipekerjakan sudah banyak di pinggir-pinggir apa? Di pinggir-pinggir Masjidil Haram juga yang menjual ada yang perempuan juga. Itu banyak yang menentang sekarang. Yang menentang mungkin pikirannya kayak saya gitu. Perempuan di rumah aja gitu. Ya untuk murni untuk memuliakan perempuan, niatnya mungkin seperti itu. Jadi husnudon aja. Cuman tanggapan. Oke. Eh, EBC aja lah. Ah, ya, oke. Ya, memang perempuan itu sangat menarik untuk kita bicarakan, ya kan? Sangat menarik. Ya, tapi kayak gini. Saya tadi itu mendengar eh, penyampaian dari pemateri. Itu saya rasa pemateri itu hanya membaca buku-buku yang sudah lama tanpa melihat realita pada masa sekarang. Ah, kalau yang siapa? Pemateri meskipun perempuan ya kan, mungkin dia hanya melihatnya pada sisi internal dirinya sendiri, tidak melihat di sisi kalau ingin melihat dari keseluruhan, ya kan, di lapangan, barangkali hanya saja itu melihat lingkungan-lingkungan sekitar. Ya terjadinya sebuah perempuan, kalau perempuan seperti halnya laki-laki masih terlalu banyak yang ini ya kan ya, mengkekang perempuan selalu di rumah atau tidak memberikan keleluasaan di ruang publik seperti itu. Selalu seorang laki-laki memberikan ruang di sisi domestik seperti itu. Tapi kalau kita lihat di lapangan pada masa sekarang, mungkin kalau ada buku-buku ter-up to date, kalau pemateri baca, insya Allah nanti akan bakalan tahu bahwasanya di lapangan itu tidak seperti yang dibicarakan, tidak seperti dengan buku-buku yang lalu. Karena sekarang seperti halnya Najwa Shihab, ya kan ya. Sekarang kan sudah tampil di media dan juga Ibu Mega, misal. Dia itu kan sudah selain menjadi presiden juga adalah sekarang masih jadi ketua umum partai terkuat di Indonesia. Seperti itu. Dan juga perempuan-perempuan lainnya. Apalagi berbicara dengan di rumah, sebenarnya yang sering saya temui baik di daerah Madura ataupun luar Madura, kenapa perempuan itu diprioritaskan untuk di dalam rumah? Karena pada hakikatnya perempuan itu kan adalah orang yang melahirkan dan juga mengandung. Ya kan? Hamil 9 bulan itu bukan hal mudah. Ya kan? Dan juga melahirkan bukan hal yang sangat ringan, tentu sangat menyakitkan, butuh kesabaran, butuh istirahat, butuh hal-hal lainnya seperti itu. Apalagi sekarang adalah
banyaknya apa mungkin bisa dikatakan penyakit ya, seperti halnya apa baby boomers, baby apa itu, baby blues ya kan ya, kayak gitu. Lebih gejala-gejala ke sana. Apalagi jadi dari situ memang perempuan itu kalau masih muda ya kan, masih muda, masih belum, apalagi dia itu mau ngelahirin anak pertama, alangkah lebih baiknya memang di rumah. Untuk apa? Untuk nanti itu memberikan sebuah penenangan diri dulu, beradaptasi dulu, seperti itu. Jadi laki-laki itu menginginkan perempuan itu di rumah bukan karena dia itu ingin disaingi, enggak. Tetapi adalah biar dia itu fokus terhadap membantu tugasnya seorang laki-laki yang ada di rumah. Seperti halnya mendidik anak, menjaga anak ya kan ya. Iya kalau dia mempunyai pembantu di rumah tangganya. Kalau tidak bagaimana kayak gitu kan? Siapa yang akan mengurus rumahnya? Siapa yang akan mengurus anaknya? Siapa yang akan mendidik anaknya? Kalau sama-sama bekerja. Seperti itu. Oke. Dan bahkan yang terjadi di lapangan ketika tidak ada ibu rumah tangga ya kan ya. Di dalam rumahnya tidak ada apa? Tidak ada pembantu di rumahnya. Si laki-laki juga bekerja, si perempuan juga bekerja. Nanti itu banyak justru yang terjadi percekcokan adalah saling iri, entah yang mau laki-laki ataupun yang perempuan. Nanti itu ceknya di sana seperti itu. Tetapi kalau mampu untuk membagi waktu itu lebih ya nggak apa-apa, nggak masalah. Justru laki-laki itu sebenarnya sangat welcome, sangat bahagia kalau perempuan itu juga ikut berperan mencari nafkah, ya kan? Berperan di dalam publik dan lain sebagainya. Justru laki-laki itu sangat bersyukur. Kalau saya pribadi dan istri saya nanti pengennya seperti itu dan kalau memilih di antaranya, harus memilih di antaranya, apakah saya ataukah dia yang harus ke publik? Kalau dia notot ke publik, saya serahkan, ya udah saya di rumah saja gitu kan ya. Karena lebih enak itu di rumah gitu kan. Tetapi saya rasa perempuan itu saya melihatnya memang sangat luar biasa. Multi talent iya, ya kan ya. Dia itu kesabarannya jauh lebih di atasnya laki-laki seperti itu. Tetapi dari situ kita harus juga melihat sisi kemanusiaannya. Perempuan itu harus kita manusiakan, ya kan ya? Harus dimanusiakan. Makanya dengan cara memanusiakan perempuan, ya salah satunya adalah tidak terlalu memberikan banyak beban terhadap perempuan. Kita saling membagi waktu. Siapa yang berada di domestik, siapa yang berada di publik. Kalau memang mau ke publik, enggak apa-apa. Asalkan nanti bisa untuk membagi waktunya seperti itu. Karena yang menjadi prioritas terhadap kita bukan soal dalam keluarga ya kan ya. Itu bukan soal materi, tidak. Tetapi adalah soal regenerasi salah satunya. Kalau regenerasi kita tidak terdidik, ya kan, itu adalah proyek gagal. Kegagalan seorang kita mendidik anak itu ya dari sana seperti itu. Kegagalan rumah tangga ya dari sana seperti itu. Dan yang penting nanti di dalam rumah tangga ya kan, ini sudah mengarah ke rumah tangga. Yang penting itu adalah bagaimana keterbukaan, musyawarah antar keduanya gitu. Itu yang terpenting. Ya kan? Dan ya tidak mengekang dari salah satunya dan juga tidak memberikan hal-hal yang merugikan dari salah satunya juga seperti itu. Itu saja. Ya mungkin saya rasa pemateri perlu membaca situasi juga. Selain membaca apa yang ada dalam buku seperti itu ya. Saya rasa kalau di daerah Madura karena saya sudah banyak sekali menjelajah walaupun tidak semuanya, sebenarnya hal-hal yang disampaikan materi itu sudah banyak sekali dijalankan. Apalagi di luar Madura itu dengan yang pendidikannya saya rasa sudah jauh lebih cukup ya kan. Itu sudah banyak sekali yang seperti itu. Itu ya.
Dan perihal mengenai anak itu dikuliahkan atau tidak, itu kalau yang saya lihat dari pengalaman saya, itu sebenarnya bukan orang tua itu tidak ingin anak itu mengkuliahkan. Yang pertama adalah faktor ekonomi keluarga. Itu yang sering saya banyak temui dan bahkan banyak diberitakan di situ, ya kan ya. Dan selain itu juga adalah melihat anaknya dengan pergaulannya, ya kan. Anggap dulu kalau dari Madura itu terlalu cengil, ya kan ya. Terlalu cengil. Bahkan ada juga murid saya waktu di Sampang itu ada yang menikah masih menikah masih kelas 4. Itu karena apa faktornya? Selain karena ekonomi, juga karena anaknya itu terlalu cengil, ya kan ya. Jadi di situ daripada timbul rasa malu dalam keluarga, timbul zina, ya kan ya, hal-hal yang dilarang. Jadi akhirnya ya terpaksa. Sebenarnya kalau dari orang tua itu pengennya anaknya itu bisa kuliah, ya bisa melanjutkan kuliah, bisa menjadi yang diharapkan, kayak gitu. Yang diharapkan di segi pendidikan, seperti itu. Karena memang menikah itu adalah modalnya selain mental, selain materi, ya memang adalah pendidikan. Bagaimana untuk mendidik generasi selanjutnya, seperti itu. Bukan soal hal-hal yang enak-enak. Enaknya satu aja. Iya, Iya. itu aja ya. Ya mungkin itu saja, Oke. Ibu Materi. Oke, jadi banyak hal yang ingin saya sanggah, jawab dan pertanyakan kembali kepada penanya. Tadi terkait saya kurang baca banyak hal, kurang baca kepekaan sosial mungkin ya. Kepekaan sosial. Saya justru mempertanyakan data yang mana yang penanya sampaikan gitu. Karena pertama begini. Saya melihat bahwa bagaimana mengatakan bahwa kesetaraan itu belum sepenuhnya. Pertama, kondisi sosial di masyarakat. Kita bisa melihat gejalanya dari misalnya banyaknya pernikahan dini, misalnya banyaknya angka perceraian di apa namanya? Di usia-usia pernikahan ketika adanya pernikahan dini. Yang kedua, banyaknya stunting. Yang ketiga juga banyaknya anak-anak yang mungkin saya tidak tahu, mungkin barangkali di Pak penanya ini kalau di rumahnya mungkin banyak perempuan-perempuan yang sekolah gitu ya. Cuma kita melihat di pelosok-pelosok, bahkan di pelosok di kota saya sekalipun, itu banyak sekali perempuan yang tidak mendapatkan hak untuk kuliah, bahkan untuk mengenyam pendidikan. Makanya ketika mengatakan bahwa saya kurang baca situasi, saya rasa itu saya jawab secara A1 karena saya sebagai perempuan. Pengetahuan dan pengalaman saya sebagai seorang perempuan dan berinteraksi dengan perempuan-perempuan, saya melihat bahwa kesetaraan itu iya. Perempuan iya. Saya kan bersih mengatakan tadi itu kemanusiaan itu harus ada pada laki-laki dan perempuan. Cuma karena tadi difokuskan kepada perempuan, saya katakan bahwa situasi semacam itu masih banyak terjadi di pelosok-pelosok. Jadi silakan, saya sih bingung tadi. Mungkin kejadian di kabupaten sebelah tentang adanya anak yang lahir ketika di masa-masa SMA dan lain sebagainya, itu juga menunjukkan bahwa ada mindset yang salah, baik dari orang tua, baik dari anak, baik dari lingkungan sosial tentang bagaimana kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan. Saya rasa seperti itu. Bahkan ketika saya jujur ya, ketika saya ada di KKN, ada anak-anak, salah satu anak dari yang ada di wilayah situ tuh lari karena dia tidak tahu bahwa besok dia akan dinikahkan. Dari situ kita melihat bahwa ada pemahaman yang berbeda, bahwa seolah-olah anak itu adalah milik orang tua, sehingga orang tua bebas menikahkannya dengan siapapun gitu. Sehingga tidak ada hak bicara, tidak ada hak untuk perempuan memilih dengan siapa dia akan menikah, dengan siapa atau apa orientasi hidupnya. Itu yang salah gitu kan. Bukan berarti begini, orang tua mungkin harapannya ingin anaknya dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Cuman seringkali jangan bilang nggak direkam. Jadi ada perbedaan paradigma karena begini, orang tua kita, sebut saja orang tua kita lah ya, orang tua kita bersama, itu berada di zaman yang berbeda dengan kita. Setiap zaman kan memiliki zeitgeist atau spirit zaman yang berbeda-beda. Di masa lalu, konstruksi patriarki atau kesetaraan tidak sekompleks saat ini. Mungkin orang tua kita tidak pernah tahu apa yang namanya patriarki, tidak tahu yang namanya kesetaraan gender, tidak tahu bagaimana seharusnya memposisikan anak laki-laki dan perempuan setara di dalam rumah dan lain sebagainya. Sehingga orang tua memiliki paradigma yang berbeda dengan zaman kita, karena zeitgeist-nya berbeda.
Cuman bagi kita yang memiliki kesetaraan, bukan berarti anak itu orang tua ingin menyekolahkan, cuman anaknya apa namanya tidak ini dan sebagainya. Pertama, pertanyaannya adalah seringkali orang tua itu menganggap bahwa anak itu bisa diatur dengan kemauan orang tuanya. Ketidakmerdekaan terletak pada di situ. Bagaimana anak tidak diberi ruang untuk menentukan itu. Tapi saya tidak, terus itu ya pertama. Terus yang kedua, saya sampai terlalu banyak, saya sampai serabutan di otak saya nih yang mau dijawab. Tentang babu patriarki, saya lupa tidak menjawab itu. Seperempuan seringkali menjadi babu di rumah itu. Saya setuju itu, banyak sekali rumah tangga bahkan saya kemarin tadi baca di Reels IG ya, ini paling update berarti ya. Berarti kalau penanya nggak tahu itu berarti nggak update ya. Tentang ada seorang perempuan dia baru hamil 8 minggu hanya karena tidak diambilkan sarapan, suaminya menendang perutnya. Yang walaupun sudah anak kedua, tapi ya seharusnya kalau dia tahu bahwa itu pertama itu tidak manusiawi. Apapun penjelasannya terhadap laki-laki dan perempuan, kekerasan tidak pernah menjadi solusi gitu kan. Itu menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki memiliki pemikiran terbuka. Tidak semua laki-laki itu memuliakan, dalam arti memuliakan, saya rasa kita punya paradigma yang berbeda tentang memuliakan. Memuliakan itu bukan berarti kita harus mengurung perempuan. Bentar dulu, saya tidak jawab, saya belum tentu jawab. Saya kan bukan menjawab kesampaian tadi kan, saya menjawab secara umum dulu ini. Misalkan begini, apakah sama kita membiarkan misalnya paling sederhana lah burung dalam rangka kita beri makan sebagai bentuk kita mau melindungi, apakah bentuk seperti itu melindungi atau menjaga burung? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena semakin kita mengurung dia, burung-burung gak jadi berarti ya, burung-burung gak jadi. Jadi cara kita mengurung itu sama dengan kita tidak memanusiakannya. Kenapa? Karena pertama, Islam menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama, memiliki orientasi yang sama, memiliki potensi yang sama, yaitu potensi untuk menjadi atau berkreasi. Sehingga ketika perempuan dijadikan sebagai benda, tidak diberi ruang untuk berkreasi, tidak diberi ruang untuk bebas, itu sama kita, itu bukan memuliakan. Karena maksudnya begini, apakah kemudian salah ketika perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga? Tidak salah. Yang salah adalah ketika perempuan tidak diberi ruang untuk menentukan orientasi hidupnya. Itu yang bermasalah. Maksudnya begini, perempuan saya ingin menjadi ibu rumah tangga. Oh itu peran domestik. Ya nggak apa-apa, bukan masalah. Yang masalah adalah ketika perempuan didikte atas hidupnya. Itu yang bermasalah. Makanya paradigma-paradigma semacam itu seperti memuliakan dengan perempuan ada di dalam rumah dan lain sebagainya. Itu salah. Paradigma itu yang salah. Maka bisa dikatakan sebuah paradoks jika mengatakan bahwa Islam memuliakan dengan perempuan tidak boleh keluar rumah misalnya. Karena kita masuk lagi ke seks dan gender. Seks dan gender kita bicara tentang hal-hal yang kodrati bagi laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan misalnya melahirkan dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak dirasakan laki-laki. Maka hal itu saja yang menjadi ruang kerja perempuan. Tapi di luar itu, atau bukan ruang kerja, ruang kodrati perempuan, di luar itu peran-peran bersama laki-laki dan perempuan. Kesalahan yang semacam itu yang melanggengkan patriarki. Mas Hendra? Iya. Jadi misalnya begini, kenapa babu-babu patriarki? Kenapa perempuan dianggap sebagai babu patriarki? Pertama, karena laki-laki. Karena pertama paradigma laki-laki yang menganggap bahwa perempuan itu harus diatur-atur. Sehingga perempuan itu derajatnya berada di bawah laki-laki. Itu pertama. Yang kedua, gagasan semacam itu beranak pinak menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah pemahaman yang menjadi sebuah budaya. Jadi disebut dengan budaya patriarki. Sehingga menganggap bahwa perempuan itu tidak boleh di depan, perempuan tidak boleh menjadi kepala rumah tangga, perempuan tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Dan ketiga, misalnya bahwa ada ada gium rumah kasur, sumur, dapur. Itu sebagai upaya domestifikasi. Sehingga perempuan ruang kerjanya hanya itu. Itu menunjukkan kita kembali kepada masa Arab pra-Islam di mana perempuan itu tidak diberi ruang publik. Padahal laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai manusia di ruang publik. Pertama itu. Terus juga perempuan perlu di rumah, sudah saya jawab ya. Itu bukan sesuatu yang sakral, itu bukan sesuatu yang valid, tapi ruang publik menjadi ruang bersama. Ruang-ruang keluarga juga menjadi ruang bersama. Jadi urusan rumah tangganya siapa yang mau bekerja, siapa yang tidak, itu adalah relasi kerjasama.
Jadi misalnya begini, sabar dulu. Jadi ruang kerja sama. Jadi misalkan begini, saya ingin bekerja sedangkan suami saya tidak bekerja. Itu terserah mereka berdua. Kenapa? Ruang keluarga itu ruang kerja sama. Terserah misalnya, jika saya yang bekerja, kamu yang jaga lain sebagainya. Ruang-ruang kebebasan itu yang seharusnya. Sehingga tidak memposisikan perempuan sebagai objek semata, sebagai pembantu semata. Tapi perempuan diberi ruang untuk menentukan bagaimana arah keluarga itu mau dibangun. Seperti itu ya. Masuk akal? Ya memang benar begitu. Terus itu ya yang saya jawab ya. Jadi misalnya nanti pengurusan anak seperti apa, terus misalnya siapa yang mau mencuci dan lain sebagainya, siapa yang mau memasak dan lain sebagainya, itu urusan si suami dan si istri. Yang penting adalah bagaimana laki-laki dan perempuan itu sama-sama menjadi subjek yang setara sehingga relasinya kerjasama. Misalkan kamu mau keluar dan saya tidak dan sebagainya, itu terserah mereka berdua. Makanya saya katakan bahwa paradigma di awal yang perlu dipahami adalah ketika ada upaya objektifikasi perempuan atau ruang-ruang perempuan dibelenggu, perempuan diberi kebebasan, iya, tidak diberi hak untuk menentukan hidupnya, itu, ya. Terus masalah baby boomer, saya sangat tidak setuju. Sangat-sangat tidak setuju ketika menganggap bahwa ketika perempuan baru setelah melahirkan, itu disuruh di dalam rumah. Laki-laki saja suntuk minta keluar, apalagi perempuan dia harus sudah tubuhnya. Maksudnya begini, perempuan kan 9 bulan hamil dengan bobot yang hampir 3 kilo ketika di usia 9 bulan. Dia melahirkan, bahkan menurut penelitian melahirkan itu sama dengan 20 tulang dipatahkan sekaligus. Ia harus menyusui selama 2 tahun, dia harus merawat sedangkan suami mau kerja dan lain sebagainya. Tidak ada peran suami di situ, itu yang sangat jahat menurut saya. Kenapa? Karena anak itu kan milik bersama. Gitu kan, dan menganggap bahwa perempuan itu seharusnya di rumah saja sebagai bentuk ia menenangkan diri. Justru perempuan itu semakin tidak tenang. Pertama secara psikologis perempuan bayangkan misalnya kalau kita melihat ibu atau kalau kita punya adik gitu kan, bagaimana dia harus begadang menyusui tubuhnya yang misalnya setelah melahirkan itu masa ada stretch mark dan lain sebagainya, beban mentalnya, sedangkan laki-laki tidak terlibat di situ. Itu yang menurut saya salah satu bentuk pemahaman yang patriarkal lah. Seperti itu. Jadi perempuan justru butuh refreshing. Bayu memberikan perempuan, silakan kamu apa yang ingin kamu lakukan, silakan apa yang kamu sukai, kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan, sehingga kerja rumah tangga terutama mengurus anak itu seharusnya juga menjadi peran laki-laki, si suami. Bukan berarti kalau suami kerja di luar dia tidak memiliki atau diangkat tangan terhadap kepengurusan anak. Justru ketika perempuan mengalami baby boomers, dampingi perempuan. Kenapa? Karena pertama, dia merasa bahwa dia tidak sempat untuk memikirkan dirinya sendiri. Kebutuhan terhadap tubuhnya sendiri. Jangan geleng-geleng, ini memang benar begitu. Bahkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya yang baru memiliki anak, itu memang bahkan bukan anak pertama saja, anak kedua dan lain sebagainya, itu mengalami fase-fase baby boomers ini. Sehingga laki-laki butuh untuk peka bahwa perempuan-perempuan, kalau untuk menyenangkan perempuan, silakan perempuan diberi ruang untuk pertama menghela atau melakukan hal-hal yang dia suka dan lain sebagainya, dimanja, diberi perhatian, seperti itu. Iya, karena begini, biasanya kalau anak pertama biasanya semuanya perhatian itu ditujukan kepada anak. Bahkan perempuan tidak sempat mandi dan lain sebagainya, itu hanya untuk mengurus anak, sehingga dia merasa bahwa diriku juga butuh gitu. Makanya pada fase-fase baby boomers harus ada yang mendampingi gitu. Bahkan ada yang sampai yang menangis ketika anaknya nangis, tidak tahu mau mengambil seperti apa, dia menangis karena jangankan si anak, maksudnya dia tidak ada beban psikologis lah. Begitu sih. Susah untuk menjelaskannya kepada terus ya laki-laki seharusnya juga tidak egois ya. Putar sekali lagi, kerja keluarga itu relasi kerja sama. Tidak untuk laki-laki memimpin atau perempuan memimpin. Ada ruang-ruang tertentu di mana laki-laki bisa mendominasi, perempuan bisa mendominasi. Tetapi orientasi rumah tangga adalah relasi kerja sama. Bahkan di relasi publik itu relasi kerja sama. Di Islam pun begitu saya rasa. Pemahaman saya tentang beberapa ayat-ayat tentang
yang berkaitan laki-laki dan perempuan. Terus masalah pernikahan dini 4 SD itu salah satu bentuk gagalnya atau mindset-mindset yang patriarkal. Kenapa? Anak 4 SD itu memang tidak seharusnya dinikahkan. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum 100% dirasakan oleh semua perempuan. Kenapa 4 SD? Bukan 4 SD, mereka tidak memiliki bahkan pesaksiannya atau keputusannya tidak dianggap final sebelum dia umur 17 tahun ke atas dalam persaksiannya, maka konsennya itu tidak dianggap. Karena makanya kalau anak di bawah umur mengalami perkosaan, menganggap bahwa itu suka sama suka itu tidak pernah disetujui, bukan tidak disetujui. Dianggap bahwa anak di bawah umur konsennya belum bisa diterima, dianggap sebagai labil lah begitu. Makanya anak 4 SD dinikahkan, pertama resikonya adalah kematian bagi ibu dan si anak. Yang kedua, psikologisnya. Yang ketiga, anaknya lahir prematur. Bahkan dimungkinkan itu memiliki disabilitas dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang menjadi pertimbangan kenapa dirasa bahwa anak di bawah umur tidak boleh untuk menikah di usia-usia seperti itu. Kematangan emosional. Maksudnya begini, kita akan bisa melihat bagaimana perkembangan anak atau psikologi seorang ibu ketika dia baru punya anak ketika umurnya masih 11 tahun. Dia bahkan belum mampu mengurus dirinya sendiri dan dia harus mengurus anaknya. Maka kemudian banyak sekali gejala-gejala misalnya dan banyak lah. Nanti saya share lah ya banyak gejala-gejala itu. Saya bingung penanya ini lihatnya data di mana atau berada di negara mana. Apa di Konoha atau di negara mana, saya tidak tahu. Maksudnya kalau kita melihat di Indonesia, bahkan di kota kabupaten kita, di kabupaten sebelah, juga banyak sekali gejala-gejala pernikahan dini dan lain sebagainya. Terus, apa lagi ya, posisi anak gagal, salah satu yang kenapa keluarga atau suami dan istri atau orang tua itu perlu memiliki kematangan emosional, bahkan pemahaman tentang parenting, karena pengasuhan anak itu berpengaruh terhadap anak. Sama seperti begini, kita yang dilahirkan misalnya oleh orang tua yang misalnya bisa dikatakan awam, susah untuk kita mengatakan bahwa sekarang sudah ada kesetaraan gender dan lain sebagainya. Kita sudah dapat memilih kita mau jadi apa dan lain sebagainya. Ada hak-hak yang bisa kita minta gitu. Seringkali orang tua yang tidak memiliki pemahaman seperti itu atau tidak memahami tentang kesetaraan gender terhadap anak, dia memaksakan anaknya untuk menjadi orang-orang yang menurut yang dia inginkan, sehingga menganggap ketika dia tidak mencapai itu dianggap sebagai seseorang yang gagal. Seringkali seperti itu. Mispersepsi atau bukan kesalahan berpikir ya. Paradigma yang masih tradisional konservatif itu masih banyak sekali, terutama bagi laki-laki. Makanya gejala-gejala mungkin di Twitter banyak. Misalnya kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga, suami-suami yang seenaknya, KDRT, itu menunjukkan bahwa ada pemahaman di kalangan laki-laki yang menganggap bahwa perempuan atau tidak memanusiakan perempuan. Sehingga ada yang menganggap bahwa perempuan sebagai mesin reproduksi, sehingga kerjaannya hanya bikin anak gitu. Seolah-olah dia punya anak 7 dan sebagainya, tidak memikirkan bagaimana tubuh perempuan, bagaimana psikologi perempuan dan lain sebagainya. Tidak ada keterlibatan perasaan dan pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam memutuskan hal-hal yang sebenarnya itu berkaitan juga dengan nasib, orientasi atau diri perempuan itu sendiri. Mungkin itu saja. Jadi saya sarankan kepada teman-teman jangan sampai salah memilih karena itu akan mempengaruhi bagaimana rumah tangga yang akan dibangun. Makanya kalau masih ada laki-laki yang sifatnya tradisional, patriarkal dan lain sebagainya, sebaiknya dijauhi. Karena yang mereka cari seringkali bukan pendamping hidup, tapi pembantu umum. Dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan mungkin teman-teman ada yang mau disanggah. Baik, kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Materi adalah riset dari siapa? Dari Fadran ya kan? Ya. Siapa? Priden kan? Dedi Priden kan? Saya jadi ingat tadi Mbak bilang Badran ya. Jadi salah satu feminis muslim itu namanya Margot Badran. Iya. Iya, jadi sebenarnya saya menyebutnya Badran. Bukan Fadran ya, tapi Badran.
Bertrand Priden dan saya sangkanya itu Bertrand bukan. Bertrand anaknya Ruben itu. Gini, kan surveinya itu kan rumah tangga ya. Jadi si Priden itu meneliti ibu-ibu rumah tangga, kamu bahagia nggak selama jadi ibu rumah tangga gitu. Dan ternyata jawabannya itu atau kesimpulannya itu banyak ibu rumah tangga itu yang nggak bahagia kan. Maksudnya dia meneliti tentang kehidupan rumah tangga ibu-ibu yang jadi yang menetap di rumah tangganya itu. Setelah diteliti ternyata kok banyak ibu-ibu yang nggak bahagia hanya karena jadi rumah tangga itu kan ya. Ya kalau bagi saya sendiri itu apa ya? Nggak tahu saya penelitiannya seperti apa gitu. Tapi juga perlu juga kan diteliti laki-laki itu enak gak sih kerja kerja di luar atau tidak di rumah atau sibuk di luar saja gitu kan. Iya, jadi ya mungkin jadi perbandingan nanti. Jadi kenapa kok yang jadi apa? Jadi objek penelitiannya cuman perempuan yang di dalam rumah itu juga. Terus juga eh ini nggak tahu ya surveinya itu apakah memang netral ada ribuan ibu rumah tangga atau cuman teman kantornya saja mungkin kamu bahagia nggak di hidup di rumah tanggamu enggak aku juga sering dianu mungkin kan apa ya saya tidak tahu penelitiannya seperti apa. Terus juga bagi saya sendiri saya menganggap kajian feminisme itu akan terus mengalir dan ada di titik final gitu. Maksudnya ya udah deh feminisme itu akan terus berkembang. Dan saya mengakui bahwa memang ada sisi-sisi yang tidak adil kayak kisah kisah seorang Medusa umpamanya. Dulu kan Medusa itu kan seorang yang cantik dan gemar membaca buku, mencari ilmu dan lain-lain. Terus dia kan di perpustakaan dan gemar baca di perpustakaan dan kebetulan perpustakaan itu dekat dengan laut atau kayak kolam air gitu dah. Terus dia ingin mandi gitu sambil baca buku. Mungkin pakai apa? Pakai bikini dan lain-lain. Terus ada seorang yang lewat gitu. Lewat, wih, seksi banget gitu kan. Medusa itu karena Medusa kan dia memang cantik tapi juga pintar gitu kan. Terus makanya kalau digambarkan kalau sekarang Medusa itu rambutnya ular dan kalau melihat Medusa akan jadi batu gitu kan. Karena memang orang-orang kalau melihat kecantikannya itu langsung terpaku, terpesona gitu. Terpesona aku. Nah, dari situ si orang yang lewat itu, saya tidak tahu siapa yang lewat, tapi digambarkan itu seorang raja bahkan dewa lautan, tahu siapa yang lewat di situ. Itu nyangkanya karena Medusa kan cuma nih pengen refresh dan santai sambil mandi gitu kan air laut. Dianggapnya kalau ada orang yang kayak gitu, yang cowok ini nganggapnya, wih, seksi banget, pasti lagi pengen ya gitu. Jadi melihat perempuan yang dengan baju minimalis di pikiran laki-laki itu oh, pasti lagi kegatelan nih gitu kan. Terus akhirnya si cowok itu yang lewat itu langsung langsung dipaksa untuk bersetubuh. Medusa menolak, tapi persetubuhan itu tidak bisa dielakkan. Dan Medusa nuntut di pengadilan dan kita tahu bersama bahwa pengadilan itu memutuskan Medusa yang bersalah karena membuat orang lain tergoda. Oke, kita lanjut. Jadi bukan apa ya? Apa depan di malah? Enjo, masa iya nggak boleh? Mungkin langsung wawancara langsung dengan saya nanti kalau yang kepo. Saya ada di komentar ya kalau ini kalau ini videonya diunggah. Jadi kalau terus-terusan dikampanyekan kayaknya
ini apa lagi gitu. Jadi publik itu kadang apa ya, kadang bingung karena narasi feminisme bahkan di Indonesia sendiri sepertinya berbeda dengan di Barat gitu kan. Karena eh, sebelum ada kajian feminisme, wanita-wanita hebat juga sudah ada di Indonesia. Cut Nyak Jin, Cuk Mutia, Malahayati dan lain-lain kan. eh Laksamana di Aceh juga yang hebat-hebat juga perempuan begitu. Nah, jadi kalau terus-terusan dikampanyekan itu kayak ya terlalu ngalai lah gitu. Mungkin terlalu ngalai dan apa ya, kayak kalau laki-laki ya mungkin melihat itu kayak saya sampai ke homo ya gitu kan tadi ya, homo ya. Itu karena susah memahami perempuan. Enggak, homo homo karena seksualnya gitu. Jadi kayak saya selalu malas berkomunikasi dengan perempuan, maka anggota keluarga saya adalah laki-laki. Pasangan hidup saya laki-laki. Tapi orientasi seksual saya perempuan, jadi saya jajan di luar, hidup dengan laki-laki gitu. Jadi orang-orang sekarang itu lebih kreatif dalam mencari apa ya? Mencari apa yang bikin dia lebih mudah bahagia, tidak banyak pikiran dan lain-lain. Jadi keluarga saya, pasangan saya laki-laki. Tapi mungkin orientasi seksual saya ya perempuan, tetap mencari pasangan di luar. Tapi untuk berjuang hidup bersama ya saya laki-laki dalam keluarga saya gitu. Jadi nah hal-hal kayak gitu sudah apa ya, sudah banyak diwacanakan. Dan feminis kalau tetap kajiannya adalah feminis yang masih awal-awal ini mencari keadilan, ini kayaknya sudah jadul bagi saya ya. Sudah apa ya, kurang relevan gitu. Jadi sekarang mungkin feminis ya buat yang pejuang-pejuang ya sekarang sudah fokusnya untuk memperjuangkan diri sendiri, bukan memperjuangkan hak-hak perempuan lain gitu. Karena peradaban sekarang pasti sudah mengakui itu dan mengerti bahwa di ranah hukum sosial sudah tidak memandang seseorang dengan jenis kelamin. Kalaupun ada pasti kasuistik dan itu mungkin diproduksi oleh ya budaya yang masih kurang literasi dan sosial yang ya mungkin masih di bawah itu kurang paham lah istilahnya kayak gitu. Itu mungkin pandangan saya terkait tentang feminisme. Dan ya kajian kita saat ini yang diperdebatkan hanya gara-gara siapa yang di rumah, yang siapa yang nggak di rumah gitu kan. Dan perempuan tetap ngeyel dengan itu. Kayaknya sekarang. Ya. Jadi sekarang kalau Bukan ngeyel ya, bukan ngeyel. apa berarti? Ya jadi gitu. Jadi bagi saya kalau tetap gitu kayaknya ada aliran baru seperti Pak Materi bilang, nyihilisme dalam feminis gitu. Gitulah. Ya. Oke. Pertanyaan pertama tadi masalah survei ya. Lo kenapa laki-laki tidak ditanyakan bahwa laki-laki lebih suka yang mana? Ketika laki-laki ditanyakan atau ketika laki-laki memiliki ruang-ruang yang bebas, maka laki-laki bebas untuk memilih dia mau di dalam atau mau di luar. Maksudnya di dalam rumah atau di luar rumah. Tapi problemnya adalah ketika perempuan tidak diberi ruang untuk di luar rumah. Itu yang problematis. Makanya ditanyakan bahwa ketika perempuan tidak ada ruang-ruang publik, tidak diberi ruang hanya sebatas housewife, stereotype menganggap bahwa bahagianya perempuan sebagai ibu rumah tangga, itu yang kemudian menjadi problematis gitu. Jadi masalah kenapa surveinya? Karena pertama latar belakangnya gejala-gejala kegelisahan itu dirasakan oleh perempuan dan mereka susah untuk mendefinisikan problem itu. Push dulu dong. Jadi survei itu dilatar belakangi oleh kegelisahan-kegelisahan yang menurut Betty Friedan the problem that has no name, masalah yang tidak memiliki nama. Makanya ia kemudian, dan perempuan menganggap awalnya ketika dia tidak tahu bahwa perempuan juga merasakan itu, menganggap sebagai masalah individual. Sehingga ternyata ketika Betty Friedan menanyakan dengan rekan-rekannya yang juga menjadi ibu rumah tangga, dengan spesialisasinya sebagai seorang psikologi, dengan seorang yang terjun di bidang psikologi, merasa bahwa oh ternyata gejala-gejala itu tidak hanya dirasakan oleh perempuan secara individual, tapi juga menjadi gejala atau kegelisahan dirasakan oleh perempuan-perempuan yang lain. Apakah kemudian perempuan-perempuan itu mewakili semua perempuan? Tentu tidak.
Tetapi ketika kita mengatakan bahwa ketika ada perempuan yang merasakan seperti itu dianggap sebagai bukan sesuatu masalah, itu juga tidak. Maka gejala-gejala itu kemudian diangkat ke permukaan bahwa itu sebagai masalah yang dirasakan oleh perempuan. Itu, apakah kemudian perempuan harus keluar semua? Enggak begitu. Cuman perempuan, makanya saran-saran yang ditawarkan oleh Betty Friedan adalah pertama, perempuan juga selain menjadi ibu rumah tangga atau dia merepresentasikan perempuan yang juga menjadi ibu rumah tangga tetapi juga memiliki ruang-ruang kepuasan mentalitasnya. Pertama seperti dia menjadi politisi sayap kiri yang dia katakan tadi. Makanya Betty Friedan menyarankan bahwa perempuan-perempuan yang merasa bahwa dia tidak bahagia menjadi ibu rumah tangga, semata-mata menjadi ibu rumah tangga, dia perlu mencari kepuasan-kepuasan yang lain. Kenapa? Karena mentalitas juga membutuhkan amunisi selingkuh. Bukan. Kepuasan seperti mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misalkan dia suka menjadi seorang jurnalis, dia bisa menjadi seorang jurnalis, begitu. Bukan mencari selingkuhan. Begitu ya. Terus, laki-laki memang suka jajan di luar kan? Bah, perempuan juga suka jajan simol, seblak, seudon. Iya, perempuan suka seblak, suka jajan-jajanan. Iya, orang bilang suka jajan. Oke, tadi pertanyaan apa lagi? Oh, Medusa. Iya, betul itu. Jadi problem yang terjadi sekarang adalah ketika terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan seksual, itu seringkali perempuan yang disalahkan. Padahal menurut penelitian banyak sekali korban pemerkosaan itu justru yang berpakaian tertutup. Itu menunjukkan bahwa pakaian tidak menjadi indikator seseorang berhak untuk mengalami penindasan atau pelecehan seksual. Yang kedua, bentar dulu. Beban masuk orang kamera, bisa dituntut itu. Enggak, lah seuzon. Laki-laki kan juga. Nah, yang kedua, stereotip bentar dulu. Enggak, kedua, bentar dulu. Karena narasi Bentar dulu. Mbak salah. Gimana? Karena aku kan bilangnya bahwa Medusa itu Ini belum Medusa. Ini aku mau masuk ke Medusa melalui jalan yang lain, ya. Bukan jalan lain, tapi jalan lain. Yang kedua, ada stereotip yang merasa bahwa ada pembedaan ketika laki-laki dan perempuan melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan dalam artinya bukan kesalahan ya, atau melakukan hubungan di luar nikah misalnya. Laki-laki yang melakukan hubungan di luar nikah dianggap sesuatu yang biasa aja. Sedangkan perempuan ketika dia melakukan apa namanya? Apa tadi? Pernikahan di luar nikah. Apa tadi? hubungan di luar nikah dianggap sebagai bekas dan lain sebagainya. Stereotip semacam itu tidak adil. Ada bahasa-bahasa yang sebenarnya laki-laki juga melakukan hal yang sama, tetapi ini seolah-olah perempuan yang dijadikan sebagai korban satu-satunya atau victim blaming. Makanya kadang kalau terjadi pemerkosaan yang seringkali yang dijadikan fokus itu perempuannya. Sudah dia menjadi korban, dia jadi victim blaming. Yang ketiga, image-nya, masa depannya hancur, sedangkan laki-laki masih bisa semena-mena, masih seenak-enaknya gitu kan. Dan lain sebagainya. Maka ada perlakuan yang berbeda. Bahwa seharusnya kekerasan seperti pemerkosaan dan lain sebagainya, yang salah tetap tersangka gitu kan. Dan seringkali ada diskriminasi di situ. Makanya dan juga misalnya pertanyaan-pertanyaan ketika di ruang sidang, enak apa enggak dan lain sebagainya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang diskriminatif gitu. Makanya sekali lagi banyak sekali. Itu kan? Jadi ada diskriminasi baik dari perlakuan orang, dari media. Oh, maksudnya dia digagahi dan lain sebagainya. Padahal kriminalitas tetap kriminalitas, bukan tentang siapa yang melakukan gitu kan. Jadi misalkan laki-laki sebagai pelaku seharusnya dia dilakukan sebagai tersangka gitu kan. Ya boleh tetap tersangka juga gitu kan. Tadi tidak ada diskriminasi terhadap hanya karena dia gendernya, hanya karena perempuan berpakaian terbuka seolah-olah dia boleh seolah-olah dia bebas melakukan apapun misalnya. Hal semacam itu yang masih menjadi stigma buruk atau hal-hal yang salah di konteks masyarakat kita. Medusa, kita kembali ke Medusa. Jadi Medusa itu, kisah Medusa, saya rasa itu juga menjadi gambaran bagaimana perempuan seringkali diklaim atau dihukum atas hal-hal yang bukan berdasarkan pemikirannya, tetapi
judging atau klaim atas pengetahuan dan pengalaman orang lain terhadap dirinya, gitu. Dirinya terhadap perempuan. Makanya ketika Medusa sebenarnya hanya ingin mandi, laki-laki mengatakan bahwa dia tertarik dan lain sebagainya, hasrat apa sih namanya? Apa sih? Iyalah, tertarik untuk menyetubuhi dan sebagainya, seolah-olah itu salah Medusa. Padahal niat semacam itu, pemikiran semacam itu, dan keinginan semacam itu muncul dari seorang laki-laki. Itu juga menunjukkan bagaimana patriarki masih akut di masyarakat kita. Itu kan? Itu karena tidak dengerin penanya tadi. Medusa tadi kan mandi, ya kan? Karena ada orang lewat seolah-olah dia memang kayak, oh Medusa jangan-jangan memang lagi ngajak gitu kan, atau lagi ini dan sebagainya. Tanya aja ke Jalal lah ya. Iya tadi nanya. Nah, kamu nanya Jalal aja, Medusa mandi gimana, di mana? Nah, itu ya. Jadi sebenarnya bukan soal dia mandi di mana. Kadang perempuan mandi di ruang tertutup masih ada yang ngintip gitu kan. Itu salah siapa? Salah perempuan juga. Berarti kan salah orang yang melakukan itu, salah orang-orang yang mengintip tadi. Pelaku tetap pelaku. Apa yang mengintip? Yang apa? Seperti apa maksudnya? Oh, kayak dan yang kayak gimana tuh? Iya. Coba bisa di videonya bisa digeser kameramen ya biar teman-teman bisa melihat seperti apa gitu. Jadi sekali lagi ada hal-hal yang sebenarnya salah tetap salah, bukan tentang karena dia jenis kelamin apapun, dia jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Jadi kesan tetap kesalahan. Kriminal tetap kriminal. Itu sih menurut saya. Jadi gara-gara patriarki juga banyak sekali laki-laki. Baca deh. Gara-gara patriarki juga itu juga patriarki juga menyudutkan laki-laki. Kenapa? Patriarki memposisikan seolah-olah laki-laki itu selalu kuat, laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu juga membuat orang-orang yang tidak sampai ke standar itu merasa bahwa saya tidak laki-laki gitu. Sehingga seolah laki-laki tidak boleh nangis, padahal laki-laki juga boleh menangis. Padahal laki-laki juga mengalami punya masalah dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali laki-laki yang susah untuk mengekspresikan masalahnya atau cerita, hanya takut dikatakan dia cengeng. Makanya banyak kasus bunuh diri atau potensi-potensi. Boleh saya singgung di sini? Gak enak ya, kameramennya nanti saya di post ya. Tadi apa lagi pertanyaan Jalal? Ngeyel. Saya tidak tahu ngeyel tuh ngeyel yang seperti apa. Laki-laki juga ngeyel. Ada perempuan juga ngeyel. Ngeyel itu milik bersama lah. Itu manusiawi lah, wajar lah ya. Karena ngeyel itu kan sebenarnya keras kepala, nihilisme. Oh, ngeyelisme. Saya tidak tahu ngeyelisme itu teori siapa. Yang penting ngeyel itu adalah keras kepala yang dibentuk di format ulang. Jadi laki-laki perempuan juga sama-sama bisa ngeyel. Iya, bisa juga, benar. Iya, ya udah. Iya, catcalling juga sama-sama salah. Makanya catcalling juga masuk dalam indikasi pelecehan seksual laki-laki dan perempuan, gitu. Oke, fair ya. Tadi ada yang saya lupa. Teori feminisme. Sebenarnya saya juga punya kritik terhadap feminisme. Jadi saya merasa bahwa feminisme sedang tidak memiliki tumpuan. Sama seperti begini, kalau kata Einstein kan mengatakan bahwa untuk mengukur sebuah kecepatan maka harus ada satu benda yang diam, ada satu benda yang bergerak. Misalnya kita mau mengukur apakah kereta itu berjalan atau berhenti, itu ketika kita juga berhenti. Jadi saya berdiri, jika kereta itu berjalan, saya bisa melihat bagaimana pergerakannya. Tapi ketika saya sama-sama berjalan, maka saya tidak bisa melihat pergerakannya gitu kan. Atau kecepatan, saya lupa hukum apa. Sama seperti feminisme sekarang, saya merasa bahwa kita sedang tidak memiliki tumpuan yang kuat. Kenapa? Karena feminisme lahir sebagai sebuah gerakan, bukan sebagai sebuah gerakan atau gagasan pemikiran atau paradigma pemikiran. Makanya feminisme kemudian memiliki atau bertumpu pada ideologi-ideologi tertentu. Dan ideologi itu tidak sama di semua negara. Makanya saya katakan bahwa kebutuhan feminisme di Indonesia berbeda dengan di Barat. Makanya saya setuju ketika feminisme di Barat belum tentu cocok untuk kita terapkan di Indonesia. Makanya feminisme maksudnya begini, saya katakan bahwa ada LGBT.
sebagai salah satu gerakan, salah satu yang muncul dari feminisme misalnya. Apakah semua perempuan setuju? Tidak semuanya setuju. Apakah semua feminisme setuju? Tidak semua feminisme setuju. Kenapa? Karena feminisme muncul dengan ideologinya. Dan itu dan tidak semua feminisme setuju dengan ideologi-ideologi itu. Jadi saya katakan bahwa memang benar ketika apa ya, atau apa istilahnya ya, saya jadi lupa yang mau ngomong. Jadi feminisme memiliki banyak suara. Enggak ngeyel sih. Gak usah maksa deh ngeyel. Apa sih, punya banyak suara. Jadi kalau ditanya feminisme itu yang bla 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 misalnya. Feminisme yang mana? Yang liberal kah? Yang radikal kah? Yang feminisme yang mana gitu kan. Kalau saya setuju dengan feminisme eh feminisme Islam itu. Kenapa? Karena feminisme Islam itu menggunakan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai landasan ideologis untuk gerakan-gerakan untuk memperjuangkan hak-hak laki-laki dan perempuan. Makanya saya katakan bahwa seperti feminisme liberal, feminisme radikal. Kalau dalam teori liquid modernity kan zaman itu terus berkembang. Ketika feminisme juga mengikuti itu tanpa punya pijakan yang paten, maka kita akan sama-sama aja, kita sama juga dengan orang-orang yang terjerembab tidak merdeka. Misalnya gini, kita merasa merdeka. Sebenarnya itu hanya kemerdekaan yang ketidakmerdekaan. Gimana ya maksudnya? Hanya begini. Ketika misalnya begini, kita ada tren baju ini, kita berusaha untuk mengikuti tren sebagai bentuk kebebasan. Tetapi ketika kita hanya mengikuti tren, sebenarnya itu adalah ketidakbebasan yang dibuat seolah-olah bebas. Sama seperti sebuah gerakan. Jika feminisme kita ada hal-hal yang terus berkembang, kita ikut terus, sama aja kita terjerembab dengan hal-hal yang dibuat seolah-olah kita merdeka gitu. Makanya saya katakan bahwa kita perlu satu patokan nilai yang itu menjadi standar atau menjadi pijakan bagaimana seharusnya orientasi sebuah feminisme atau gerakan feminis itu berjalan. Seperti itu. Makanya di edisi feminisme liberal ini seringkali yang digaungkan adalah persoalan-persoalan publik. Persoalan-persoalan bagaimana perempuan itu masuk ke ranah publik gitu. Beda dengan radikal. Radikal menyentuhnya lebih misalnya dia tidak mau laki-laki sama sekali gitu dan lain sebagainya. Banyak hal lah. Nanti kita mungkin di edisi berikutnya kita bahas tentang feminisme radikal dan feminisme yang lain. Bahkan di Judith Butler kemarin di feminisme postmodernis kalau nggak salah atau kalau nggak modern, dia melegalkan LGBT. Sampai sebegitunya. Jadi banyak hal yang muncul kemudian yang juga bukan anti kritik, tapi juga banyak kritik. Bahkan di Betty Friedan juga memiliki banyak kritik. Seperti saya katakan bahwa fokusnya, banyak kritik yang mengatakan bahwa fokusnya Betty Friedan itu hanya pada golongan kelas putih. Berarti ada isu-isu rasisme yang muncul. Dianggap-anggap itu hanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang barat. Itu tidak sesuai atau tidak relevan untuk golongan timur, untuk orang timur. Terus juga tadi saya barusan ingat tentang gay ya. Sebenarnya saya juga berpikir, saya begini, kan kita untuk LGBT mengatakan bahwa dia gay atau yang homo sapien, enggak, yang benar bukan. Bentar. Homoseksual, saya mau ngomong gitu. Yang homoseksual kan baik laki-laki maupun laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Hah? Homo itu? Iya, homoseksual. Biseksual dia bisa dua-duanya. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Perempuan-perempuan. Laki-laki gay. Homoseksual yang satu jenis. Laki-laki, perempuan-perempuan. Justru ketika banyak yang di-up ke permukaan bahwa yang setuju dengan LGBT, tetapi kalau kita melihat dari gejala gay dan lesbian, mereka sama-sama punya kecenderungan laki-lakian dan keperempuanan. Ada yang menjadi laki-laki, ada yang menjadi perempuan. Berarti itu menunjukkan bahwa sebenarnya orientasi seksual itu pada laki-laki dan perempuan. Makanya nggak mungkin orang yang gay itu maskulin, tapi pasti ada yang satu yang feminim gitu. Yang menjadi perempuannya, walaupun dengan jenis kelamin yang berbeda. Yang lesbian juga begitu, ada satu yang tomboy misalnya. Ya dan sebagainya lah. Itu menunjukkan bahwa orientasi sebenarnya itu dua, ya laki-laki ya perempuan.
Itu sih. Kalau misalkan berteman dengan laki-laki tapi orientasi seksualnya perempuan berarti ya normal-normal. Dia normal ya normal aja berarti. Maksudnya dia heteroseksual gitu. Wah, saya nanti ditanyakan berarti yang homo nggak normal. Jadi itu heteroseksual gitu ya. Itu sih. Menjawab semua. Apa ada yang belum dijawab? Yang mana? Yang ngeyel? Siapa? Kalian apa saya? Oh perempuan sih sudah saya bilang tadi kan. Nanti isi setel ulang aja. Tumpuan sebagai sebuah paham. Sebagai sebuah paham. Sama kayak kalau makanya saya lebih setuju ke feminisme Islam. Kenapa begitu? Maksudnya begini, tidak bisa semuanya diiyakan. Harus ada gini, ada hal-hal yang diperbolehkan, ada hal-hal yang dilarang. Ada hal-hal yang sakral, ada hal-hal yang profan. Hal-hal yang sakral ini menjadi barometer untuk supaya kita tidak terjerembab dengan hal-hal yang lain gitu. Maksa banget. Jadi Maksudnya begini, seperti Fred Render ya. Betty Friedan. Russell. Apa? Betty Friedan. Friedan ini masuk Islam atau bukan? Bukan, dia Yahudi murni. Bedanya dalam ranah apa yang bisa ditolerir dari kajian Friedan ini? Jadi dia kan feminisme liberal. Feminisme liberal memang tidak memberikan porsi besar terhadap agama karena menganggap bahwa saya melihatnya dia tidak mengaitkan agama sama sekali tapi bicara tentang sosial, bicara tentang psikologi dan sebagainya hal-hal yang secara umum. Kalau saya ditanya apakah hal-hal yang di luar batas itu soal hal-hal yang profan. Maksudnya begini, yang saya pertanggungjawaban yang saya katakan tadi ya perlu ada satu standar atau perlu satu nilai yang dijadikan sebagai pemegang apa sih untuk pegangan bagi sebuah paham. Makanya saya katakan tadi ada nilai seperti misalnya masalah heteroseksual, homoseksual. Dalam Islam itu kan tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Maksudnya begini, jika terus dibiarkan seperti itu, maka akan ada beberapa gender, akan ada beberapa jenis kelamin. Padahal secara paling sederhana, secara eksistensial, secara psikologis, secara biologis, secara medis dan lain sebagainya, laki-laki jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, gitu kan. Jadi makanya saya katakan bahwa ada satu hal yang itu tidak bisa dirubah, ada hal-hal yang sifatnya profan. Makanya ada seks dan gender. Seringkali misalnya yang Judith Butler, dia menghilangkan kata-kata seks. Karena seks juga pada akhirnya profan, dia pada akhirnya bisa dirubah-rubah gitu kan. Padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sesuatu yang sudah diciptakan berbeda sebagai satu psikologisnya, misalnya bagaimana hormon-hormonnya itu sudah ditetapkan seperti itu. Makanya dikatakan bahwa tidak ada upaya penyamarataan standarisasi laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini, nggak ada. Karena upaya seperti itu adalah bentuk ketidakadilan lah, diskriminasi lah. Menjawab nggak? Nggak ya? Ya kan secara subjektif itu. Kalau ditanya salah apa benar nggak adil dong. Karena feminisme liberal memang ideologinya ya liberalisme. Gitu. Kalau feminisme Islam ya nanti ke Islam. Gitu sih. Itu ya. Apa? Kan udah tadi. Itu tadi udah. Putar lagi nanti. Putar ulang lagi nanti. Terus juga misalnya saya sering kemarin sudah gue bilang tadi itu. Tokoh awal-awal yang membawa tentang keadilan gender itu dari laki-laki Qasim Amin, Azhar Ali Engineer dalam konsep tahrirul mar'ah. Kok feminisme nggak ada di barat, di timur karena nggak ada di barat kan, di timur kan maksudnya di Arab nggak ada Kalaupun ada feminisme kan, bukan feminisme. Makanya di sana konsepnya disebut dengan tahrirul mar'ah. Tokohnya tadi ada Margot Badran, ada saya lupa ada Aminah Wadud. Oh iya tadi yang Arab Saudi ya, saya belum untung ingat Arab Saudi. Jadi memang kalau timur atau Arab terutama di Mesir terutama itu awal-awalnya kalau saya melihat dari perkembangan penafsiran itu masih klasik sekali, masih konservatif sekali. Makanya gerakan-gerakan aliran-aliran yang bertentangan dengan konsep yang tradisional, ini ngapain? Konsep yang tradisional dan konsep yang masih konservatif itu ditolak. Makanya siapa namanya? Gini ngaki kena.
Makanya eh, apa namanya? Siapa lupa namanya? Saya lupa namanya. Siapa itu? Fazlur Rahman. Makanya Fazlur Rahman ketika dia membawa konsep hermeneutika itu ditolak. Bahkan dia diceraikan secara kenegaraan dengan istrinya karena dia tidak boleh balik ke negaranya. Jadi Timur masih sangat konservatif sekali, baru terbuka kemudian di abad-abad modern. Terbuka dalam artian sudah mulai apa sih namanya? Mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender di barat gitu. Seperti itu sih. Jadi memang hal-hal seperti tidak boleh menyetir, tidak boleh keluar rumah sendiri dan lain sebagainya, itu memang hal-hal yang itu bukan kodrati, tapi sesuatu yang gender lah, gender base ya. Dan tidak bisa dipahami bahwa dulu perempuan itu harus ditemani gitu kan. Sekarang sudah banyak CCTV, sudah banyak penjagaan. Jadi itu juga sebagai bentuk apa yang namanya ya, kontekstualisasi bahwa hukum itu tidak sesaklek itu. Itu sih, ya, Mas Wasil, gimana? Oke, sip, satu ya, sip. Oh, oke. Ah, banyak tadi ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah. Kan. Feminisme itu kan pahamnya memang baru muncul di barat. Tetapi kalau secara embrio itu sudah muncul ketika kemunculan Islam. Makanya dalam arti kenapa Siti Khadijah pada waktu itu diberi kebebasan karena memang memiliki privilege. Beliau merupakan seorang orang yang kaya. Dia memiliki privilege. Siti Aisyah juga berdasarkan dari kalangan. Tuh kan? Feminisme itu memang sebuah paham yang muncul di barat. Tapi secara embrio dia muncul pada gerakan-gerakan di timur, salah satunya di Arab ketika awal-awal kemunculan Islam. Salah satunya juga tentang poligami dan lain sebagainya. Pengurangan jumlah-jumlah itu juga salah satu bentuk embrio kesetaraan gender. Ya, memang saya paham dengan yang disampaikan oleh pemateri. Itu sebenarnya mengklaim atau memberi pernyataan bahwasanya Khadijah itu adalah bagian dari feminisme, gitu kan ya. Bahkan tokoh-tokoh feminis begitu yang sebagai rujukan, ya kan? Itu memang ini apa? Pahamnya pemateri itu menganggap bahwasanya ini adalah sesuai dengan kriteria dari gerakan-gerakan feminisme, terutama adalah kesetaraan gender. Yang kedua adalah mengenai karena Khadijah diberi keleluasaan bisa menjadi pembisnis atau pedagang kayak gitu kan ya. Kan seperti itu. Antara domestik dengan publik. Kan kayak gitu. Tapi hal itu tetap ditentang oleh para ulama. Meskipun hal itu adalah kita itu membacanya dari sebuah esensi. Ya kan? Kalau itu diberi pernyataan bahwasanya Khadijah, bahkan ada artikel yang pernah saya baca itu dulu, tapi saya baca judulnya. Itu memang ada yang mengatakan bahwasanya Khadijah adalah sebagai tokoh feminisme. Ya kan ya? Bagian-bagian dari orang-orang feminisme seperti itu. Tetapi orang-orang Islam terutama ulama perempuan, ya kan, ulama laki-laki, dua itu ikut menentang. Bahwasanya Khadijah itu bukan bagian dari situ. Memang dari Islam sendiri, ya kan ya, kita hadirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi itu adalah memerdekakan para budak, ya kan, memerdekakan para perempuan. Tetapi kalau diklaim ke sana, orang Islam itu tidak mau, Mbak. Iya, iya, itu aja. Jadi jangan bawa-bawa soal Khadijah, soal Nabi Muhammad, ya kan ya, ke ranah-ranah feminisme. Jangan, meskipun secara esensi, ya kan ya, meskipun tidak langsung sejarah tokoh. Jadi tolong, jangan dibawa-bawa, tolong. Oke, Ya. iya tolong juga nggak usah emosi, tolong. Tolong. saya kan emosi sekali kalau tidak. Tolong. Iya. Saya minta tolong, kameramen. Udah tuh. Jadi di situ, ya. Iya, oke.
Jadi jadi kalau misalkan Mas Hendra tadi ya mengatakan bahwa tidak setuju karena ada beberapa ulama yang menolak feminisme, ya boleh-boleh saja, monggo. Saya tidak emosi. Karena memang ada perdebatan tentang bagaimana feminisme itu masuk ke timur. Makanya saya katakan bahwa dalam bentuk gerakan di timur, di Arab, dia memiliki konsep yang namanya tahrirul mar'ah. Rata-rata orang membawa tahrirul mar'ah ini adalah orang-orang yang kuliah keluar ke barat, kemudian masuk lagi atau kembali lagi ke negaranya. Tetapi secara embriologi sebagai sebuah gerakan kesetaraan gender itu sudah muncul pada sejak Islam awal, masuknya Islam awal di Arab. Maka saya katakan bahwa Siti Aisyah, bagaimana dia memiliki keleluasan untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, itu juga salah satu bentuk kesetaraan gender. Bagaimana juga Nabi memerdekakan budak, tidak adanya perbudakan, terus mengurangi jumlah poligami, keadilan bagi perempuan, itu juga salah satu bentuk kesetaraan gender. Makanya saya katakan bahwa dari barat secara feminisme, istilah-istilah itu memang khas barat. Karena memang munculnya di barat. Tetapi secara bibit embriologi di timur juga muncul. Apakah kemudian di timur ini berkiblat ke barat? Kalau kita melihat secara periode, Islam muncul lebih awal. Kalau secara gerakan tersistematis, secara gerakan perempuan itu bisa jadi di timur karena gerakan tahrirul mar'ah tadi mengadopsi di barat atau muncul menggunakan atau dimodifikasi menggunakan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Gimana? Gak usah tidak usah senyuman. Gimana? Setuju atau Saya enggak? tidak menyalahkan. Ya sudah, saya juga tidak saya juga tidak menyalahkan. Yang tidak setuju kalau Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain sebagainya itu dimasukkan pada tokoh-tokoh feminisme atau bahkan menjadi sebuah contoh, ya kan ya? Bahwasanya Justru seharusnya beliau lah bagus gitu. itu adalah feminisme. Jangan. Ya sudah tidak. Ya sudah tidak. Jadi Iya, gini. karena di dalam Islam itu soal kesetaraan gender memang sudah final dari dulu, ya kan ya? Saya katakan bahwa secara embriologi keadilan gender. Jadi jangan itu- sebut-sebut aja gitu kan. Iya sudah. Iya, jangan sebut-sebut. Udah. Ya udah. Jadi Udah. secara keadilan gender Islam sangat khas sekali dengan spirit keadilan gender. Dek. Itu. Iya. Gimana? Jadi Jadi selama spirit keadilan gender, kesetaraan gender, memanusiakan dan lain sebagainya. Gender. Gender itu sudah muncul di timur di Islam secara spiritnya. Begitu sebagai makanya kalau mengatakan bahwa tidak setuju, kita menganggap bahwa itu mengadopsi ke barat, saya juga tidak setuju. Kalau dianggap sebagai mengadopsi, mengambilnya mentah-mentah dibawa ke timur, saya juga tidak setuju. Tapi secara embrio, gerakan-gerakan memanusiakan atau gerakan-gerakan yang memperjuangkan perempuan itu juga muncul di timur. Cuman secara konsep keterkaitan atau hubungan antara feminisme dan timur itu di konsep tahrirul mar'ah tadi. Teman-teman bisa baca bukunya ya siapa saya lupa namanya. Banyak nantilah saya isi di kolom komentar ya. Kalau teman-teman butuh rujukan-rujukan yang bicara tentang feminisme, nanti saya bisa isi di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk edisi feminisme liberal dengan tokoh Betty Friedan, salah satunya tentang konsep feminine mystic. Secara garis besar, feminine mystic ini merupakan salah satu gagasan atau kegelisahan yang muncul dari sebuah problem yang dia katakan sebagai the problem that has no name, problem yang tidak memiliki nama, yang kemudian didefinisikan dan dijelaskan, dideskripsikan, diekspresikan sebagai sebuah problem sosial kaum perempuan. Sehingga adanya feminine mystic itu sebagai bentuk upaya menantang dan menggubrak stereotip yang menganggap bahwa perempuan hanya dibatasi dengan kerja-kerja domestik atau sebagai ibu rumah tangga semata. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, jika ada teman-teman yang tidak setuju, tidak sepakat, atau memiliki pandangan-pandangan lain, teman-teman bisa isi di kolom komentar dan bisa di-share jika dirasa bermanfaat. Saya Rofiatul Mendariana, mohon maaf kalau ada salah dan lain sebagainya.
Sampai ketemu di diskusi-diskusi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.